Assalamualaikum, halo balik lagi bareng Nubi Gadget. Kali ini ada Redmi 9. Ya, sedikit terlambat, tapi karena banyak yang request untuk review HP ini, akhirnya tergoda juga. Pendahulunya Redmi 8 sebenarnya udah paling worth it untuk smartphone Xiaomi di harga 1 jutaan. Nah, kini Redmi 9 yang dijual mulai dari 1,7 jutaan ini, lagi-lagi menawarkan banyak upgrade yang bikin HP ini sulit untuk tersaingi. So, apa aja yang jadi kelebihan dan kekurangan dari HP ini? Yuk, langsung aja kita bahas. Oke, secara tampilan Redmi 9 nggak ngikutin garis desain dari Redmi Note 9 Pro ataupun Redmi Note 9. Desain kameranya tersusun vertikal dengan aksen lingkaran yang lebih mirip ke Redmi K30. Yang mana K30 ini nggak masuk resmi ke Indonesia ya. Kalau dibandingin pendahulunya Redmi 8, ada perubahan material plastik aka polikarbonat yang dipakai. Dari sebelumnya kelihatan glossy mengkilap jadi berwarna doff dengan permukaan bertekstur kesat. Saya benar-benar welcome dengan model cover seperti ini. Selain bikin grip semakin mantap, juga kelihatan lebih keren. Ya, singkatnya kalau udah plastik, memang sebaiknya nggak usah dibuat seolah-olah mirip kaca. Mau dipakein case pun tetap masih terlihat oke, yang seperti biasa untuk case bisa pakai bonus soft case bawaannya. Terus soal warna, so pasti saya akan pilih varian warna grey. Karena udah nggak ada lagi pilihan warna hitam. Logo Redmi-nya meskipun kelihatan kontras, tapi menurut saya nggak begitu mengganggu karena ukurannya kecil. Dari tampilan depan nggak banyak berubah, masih pakai desain notch model dot drop display. Menariknya untuk bagian dagu yang sebelumnya di Redmi 8 terdapat logo Redmi, kini udah dihilangkan. Yap, Xiaomi bener-bener dengerin komplain dari fansnya soal penempatan logo Redmi di bezel bagian bawah ini. So, lebih enak dilihat dan ukurannya jadi sedikit lebih kompak. Selain itu, satu poin yang saya anggap adalah upgrade paling besar dari layarnya adalah resolusi layar. Kini naik kelas dari SD Plus menjadi Full SD Plus, yang berarti kerapatan pixel juga naik dari 270 ppi menjadi 394 ppi. So, pasti layar segini jadi kelihatan lebih tajam dibandingin layar beresolusi SD biasa. Kapasitas baterai masih sama dengan Redmi 8, hanya lebih sedikit di 20 mAh. Bobotnya nambah sedikit tapi nggak begitu kerasa. Untuk charging tetap menggunakan Type-C dan mendukung teknologi pengisian daya 18 watt. Meskipun charger bawaannya ini hanya dikasih yang 10 watt. So, biar lebih optimal bisa kok cari kepala charger lain yang udah dukung output 18 watt. Untuk sistem operasi, Redmi 9 masih pakai user interface MIUI 11 berbasis Android 10. Ya, belum MIUI 12. Kabarnya sih MIUI 12 akan mulai digulirkan pelan-pelan sekitar pertengahan bulan Agustus ini. Tapi it's okay, bagaimanapun MIUI 11 bawaannya tetap nyaman buat dioperasikan. Varian RAM 4GB dan internal 64GB yang saya pilih ini, menurut saya udah sesuai antara harga dan spek yang ditawarkan. Ya, meskipun nggak lagi pakai SoC Snapdragon, tapi kalau ngelihat dari skor Antutu benchmark-nya, Redmi 9 justru punya performa yang jauh melampaui pendahulunya. Dan anehnya malah skornya bisa sejajar dengan Redmi Note 9. Kali ini MediaTek Helio G80-nya benar-benar fully optimized dengan MIUI 11-nya. Nah, berarti untuk urusan gaming udah mantap kan? Ya, untuk game Mobile Legends bisa dapat mode HFR dan settingan grafik high. Dan kayaknya main ML di HP ini udah tergolong lancar ya. Game PUBG secara mengejutkan untuk grafik smooth dan balance-nya punya settingan framerate maksimum di Ultra. Sedangkan grafik SD-nya berada di posisi framerate high. Ini keren banget. Tinggal sedikit lagi kalau gyroscope-nya bisa diupdate jadi lebih responsif, HP ini bisa jadi smartphone pilihan paling worth it buat para player PUBG di harga 1 jutaan. Sedangkan untuk game CODM, grafik mentok di medium serta framerate high. Dan dalam kondisi pengaturan opsional grafik lain-lainnya diaktifkan, game ini berjalan dengan cukup lancar. Walaupun kelihatannya sih nggak benar-benar nyampe di 60 fps. Upgrade lain yang bisa ditemukan adalah jumlah kameranya. Sekarang ada 4, dibandingkan dulu hanya ada 2 di Redmi 8. Sesuai urutan dari atas ke bawah, kamera berlensa ultrawide 8MP, kamera utama 13MP, kamera depth sensor 2MP, dan terakhir kamera makro 5MP yang terpisah dan berdekatan dengan LED flash. Lensa ultrawide lebih saya apresiasi karena akan sangat berguna mengambil foto bersudut gambar luas ketimbang lensa makronya. Untuk mode foto, saya nggak nemuin adanya fitur night mode, dan juga nggak ada pengaturan watermark. Itu loh buat gaya-gayaan ngasih logo di hasil fotonya. Resolusi perekaman video mentok di 1080p 30fps, dan untungnya lensa makro juga ultrawide-nya juga bisa dipakai buat ngerekam video.
Nah, berikut adalah beberapa hasil foto yang sudah saya jepret menggunakan HP ini. Oke, selain beberapa kelebihan yang sudah saya sebutkan, Redmi 9 juga punya fitur-fitur khas yang hampir selalu ada di HP Xiaomi. Sebut aja fingerprint scanner yang terkenal responsif, dual SIM plus microSD slot, nggak ketinggalan infrared blaster buat dipakai sebagai remote, kemudian ada upgrade di sisi modul Bluetooth ke versi 5. Dan yang paling menarik adalah tambahan dukungan Wi-Fi AC, yang berarti Redmi 9 sudah bisa connect ke jaringan Wi-Fi berfrekuensi 5 GHz. Ini cakep banget. Secara Wi-Fi 5 GHz ini punya transfer data lebih kencang dari Wi-Fi standar. Nah, tapi untuk menekan harga jual supaya tetap berada di bawah 2 juta, ternyata ada 2 poin yang harus dikorbankan. Ya, pertama adalah proteksi layar yang digunakan, nggak lagi pakai Corning Gorilla Glass 5, tapi turun ke Gorilla Glass 3. Kameranya juga meskipun nambah 2 biji, tapi lensa di kamera utamanya punya bukaan aperture yang lebih kecil, di f2.2 versus f1.8 di Redmi 8. Ya, pastinya nggak sebagus sensor di Redmi 8 yang pakai Sony IMX363. So, kesimpulannya kalau banyak yang bilang HP ini worth it di harga 1 jutaan, yap, beneran nggak bohong. Dengan varian terendah dijual mulai dari 1,7 juta rupiah, serta ngelihat performa dan fitur yang ditawarkan, HP ini benar-benar sulit untuk dicari tandingannya. Oke, sekian dulu video dari saya. Seperti biasa, kalau suka, like dan share ke teman-teman kalian ya. Subscribe juga channel ini untuk mendapatkan video seputar gadget menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum.